Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perspektif Teori Komunikasi. Hari ini pembahasan kita mengenai teori-teori dalam komunikasi massa. Kita melihat bahwa apa itu komunikasi massa, yaitu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Pada sisi lain merupakan proses di mana pesan itu dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiensnya yang kita sebut sebagai khalayak. Oke, kita lanjutkan bahwa komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi massa itu memiliki kemampuan untuk menciptakan publik. Ya, publiknya itu siapa? Khalayak pastinya. Dan media juga bisa menentukan isu-isu yang akan diperbincangkan oleh masyarakat. Media juga bisa memberikan kesamaan berpikir. Dan selanjutnya adalah bahwa dia bisa menyusun perhatian atau agenda publik. Dan yang terakhir, secara keilmuan dalam komunikasi massa itu memberikan sumbangan teoritis terhadap kajian tentang komunikasi massa secara berkelanjutan. Oke, dimensi-dimensi dalam kajian komunikasi massa, kalau kita lihat ada dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro adalah bahwa media sebagai bagian dari masyarakat yang luas, serta institusinya tergabung di dalamnya. Sementara kalau dimensi mikro, dia melihat bahwa ada hubungan, jadi titik beratnya adalah bagaimana hubungan antara media dengan khalayaknya, dengan kelompok maupun secara individu, karena media tersebut atau dalam kajian komunikasi massa bisa menekankan pada efek-efek individu sebagai interaksi dia dengan medianya. Oke, kita akan lanjut pada teori-teori dalam komunikasi massa. Teori dasarnya misalnya ada formula Lasswell, teori Shannon dan Weaver, koorientasi Newcomb, dan teori kelompoknya relay and relay. Kita lihat dari Lasswell. Model Lasswell ini disebut sebagai formula Lasswell karena melihat adanya 5 unsur komunikasi dari teorinya. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi ada 5 unsur komunikasi. Yang selanjutnya adalah teori Shannon dan Weaver yang menurunkan teori dari model matematika. Dia menambahkan satu lagi yang disebut sebagai noise. Oke. Yang selanjutnya adalah teori relay and relay. Teori relay and relay ini lebih meningkatkan pada bagaimana kelompok utama itu bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan satu kelompok tersebut ketika besar maka dia punya struktur secara sosial. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini adalah teori pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Yang pertama teori stimulus respon, yang kedua teori two-step flow model, dan yang ketiga teori difusi inovasi. Kita bisa lihat yang pertama adalah stimulus respon. Apa stimulusnya? Yaitu adalah kajian komunikasi, dan responnya adalah efek yang terjadi di dalam diri individu. Jadi kalau saya tersenyum sebagai stimulus, Anda juga memiliki respon tersenyum juga dong. Jangan cemberut, berarti harus ada kesamaan makna. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah teori individu Lazarev, yaitu two-step flow model. Di sini, ketika media menyampaikan informasi akan diserap dulu oleh opinion leader. Opinion leader itulah yang akan menyampaikannya kepada khalayaknya atau kelompoknya atau orang-orang pengikutnya. Opinion leader itu bisa saja tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya yang memang dipercaya oleh masyarakatnya. Itu teori two-step flow model. Jadi ada 2 langkah. Teori difusi inovasi ini dikeluarkan oleh Roger. Everett Roger, ia terkenal dengan tokoh komunikasi pembangunan. Jadi, kalau kita melihat di pedesaan, di komunitas nelayan biasanya, itu kalau ada inovasi baru, ada ide-ide baru, maka biasanya
mereka akan ada yang cepat dan ada yang lambat untuk menerima inovasi tersebut. Jadi misalnya kalau ada dulu biasa membajak sawah dengan kerbau, lalu muncul traktor, maka mereka akan terkaget-kaget. Dulu mereka nggak tahu HP, lalu ada HP dengan teknologi baru, mereka akan terkaget-kaget. Karena itu maka ada teori difusi inovasi. Oke. Yang selanjutnya adalah bullet theory atau hypodermic noodle. Bullet theory ini menyatakan bahwa media lah yang paling berpengaruh. Jadi orang mati karena ditembak, itu bullet theory. Orang mati karena disuntik atau orang sembuh karena disuntik, itu hypodermic noodle. Jadi orang merubah perilakunya karena media. Oke, yang selanjutnya teori efek terbatas ya. Teori ini limited effect theory ini menitik beratkan bahwa ketika orang menonton media, menonton TV atau media digital misalnya, itu efeknya hanya berlaku pada dia saja. Jadi kalau media ingin memberikan tayangan-tayangan, maka dia akan menentukan dulu siapa target audiensnya. Itu dari limited effect theory. Kita lanjutkan saja ya. Masuk kepada teori efek moderat media massa. Teori efek moderat ini merupakan hasil penelitian tentang komunikasi di tahun-tahun 70-an lah ya. Dia mengatakan bahwa efek terbatas selalu mengecilkan pengaruh komunikasi massa. Jadi ada faktor situasi tertentu yang juga bisa memiliki pengaruh yang penting. Yang kedua, efek terbatas hanya melihat efek media pada tingkat sikap dan pendapat, sementara yang moderat dia melihat ada variabel lain menjadi faktor pengaruh dari dampak media massa tersebut. Kita lanjutkan. Teori pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Ada teori agenda setting, dependensi, spiral of silence, dan information gaps. Kita mulai pada teori agenda setting. Teori agenda setting ini memang dikeluarkan oleh McComb dan Shaw. Dia menjelaskan tentang di masyarakat itu ada opini publik atau public opinion. Nah, salah satu penyebab public opinion adalah agenda setting. Agenda setting ini mulai muncul dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa media memiliki agenda. Ya, setiap media punya agenda. Itu terdiri dari 3 agenda kalau menurut agenda setting. Agenda media, agenda masyarakat, dan agenda pemerintah. Jadi isi dari TV, isi dari media itu tergantung tiga agenda ini. Agenda media, pemerintah, dan masyarakat. Itu menurut teori agenda setting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Gitu menurut McComb dan Shaw. Oke, ini adalah gambar mengenai teori agenda setting. Jadi ada realitas yang sesungguhnya dan ada realitas dari media dan ada persepsi masyarakat terhadap realitas tersebut. Itulah yang disebut dengan agenda publik. Ada yang disebut dengan agenda media dan itu diambil dari realitas. Kita di sini tidak melihat adanya agenda pemerintah walaupun dia masuk pada teori agenda setting. Oke, kita lanjut pada teori spiral kebisuan atau spiral of silence. Teori spiral of silence itu dikembangkan oleh Elizabeth Null dan Newman. Sebenarnya asumsi teori ini adalah ketika ada public opinion, orang banyak mengeluarkan pendapat, tapi ada orang-orang yang tidak sependapat dengan pendapat umum tersebut. Akhirnya mereka menyingkir, mereka diam. Jadi kalau misalnya Anda masuk pada satu komunitas yang lebih pro kepada Jokowi misalnya, tapi Anda tidak mendukung Jokowi, maka pastinya Anda akan diam. Anda akan menyingkir, bukan langsung melakukan penentangan, tidak. Tapi menurut spiral of silence, orang yang tidak sependapat dengan pendapat umum, maka dia akan diam. Nah, itu teori spiral of silence. Jadi kalau kita melihat bahwa media massa ini memainkan peran penting karena media sebagai sumber informasi. Jadi caranya supaya media dapat mempengaruhi spiral of silence ada 3 cara. Media membentuk kesan tertentu untuk menentukan mana opini yang paling dominan. Yang kedua, media membentuk kesan tertentu opini yang sedang naik dan berkembang. Jadi isu trennya hari ini apa, maka media akan
membentuk kesan-kesan tersebut. Media juga membentuk kesan tentang opini yang mutlak diperhatikan khalayak tanpa menampilkan secara khusus. Jadi medialah yang menggiring mana opini-opini dari khalayak yang memang sedang dominan. Oke, selanjutnya kultivasi teori atau teori kultivasi. Teori kultivasi ini memang berasal dari penelitiannya Gebner tentang pola penonton TV di Amerika. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang Amerika itu sangat fanatik dengan sepak bola. Di Indonesia juga sih, banyak banget fans-fans dari sepak bola tersebut. Jadi melihat bahwa ada perbandingan antara penonton berat dengan penonton ringan di TV. Jadi dia bisa bedain antara penonton berat dan penonton ringan. Jadi ada penonton yang fanatik dan ada penonton yang tidak. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat kultivasi teori ini, apa yang diserap oleh mereka tentu dibenam di dalam diri mereka. Jadi akhirnya mereka menjadi penonton yang berat atau fanatik. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk kepada teori uses and gratification. Asumsi teori ini mengatakan bahwa khalayaknya aktif dalam menyeleksi media dan isi media itu tersebut. Jadi khalayak akan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Saya sebagai seorang ibu biasanya akan mencari informasi tentang resep mungkin buat masak dan sebagainya. Jadi saya harus mencari tayangannya Chef Rudy misalnya, tayangan Master Chef misalnya, seperti itu. Itu media dan khalayak saling tergantung karena khalayak aktif mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah asumsi dari teori uses and gratification. Bagaimana efek tayangan kekerasan di TV? Pertama, pasti ada katarsis, bahwa tayangan kekerasan di media massa dapat digunakan sebagai katarsis bagi penontonnya. Yang kedua, sebagai pembelajaran sosial, bahwa tayangan kekerasan itu jadi bisa menjadi model pembelajaran bagi penonton. Priming, ketika kekerasan tersebut secara terus-menerus dan ditonjolkan, dapat memberikan efek jangka panjang bagi penonton. Arousal, berarti membangkitkan perilaku kekerasan dalam diri penonton. Ada juga yang disebut dengan desensitization, menjadikan penonton tidak lagi sensitif, jadi menganggap bahwa tayangan kekerasan menjadi tayangan yang biasa saja. Jadi kalau kayak kita nonton Tom and Jerry, kalau udah dipukulin nggak mati, hidup lagi, kan itu dianggapnya kekerasan menjadi suatu hal yang biasa. Fear, jadi artinya tayangan kekerasan menjadi menimbulkan dampak ketakutan. Oke. Tadi kita sudah masuk kepada teori uses and gratification dan teori efek. Kita masuk kepada teori media dan teori masyarakat. Teori masyarakat ini menekankan pada ketergantungan timbal balik antara institusi media yang memegang kekuasaan dengan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Jadi biasanya kepentingan pemegang kekuasaan terdiri dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Oke, kita masih lanjut saja masuk ke teori media, politik, dan ekonomi. Jadi asumsi teori ini mengatakan bahwa media, tayangan, isi, apalagi nanti kita masuk tahun politik, itu biasanya kepentingan pers industri adalah karena kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Oke, kita lanjut. Ada aliran Frankfurt dengan teori kritis. Di dalam negara Amerika itu ada beberapa aliran. Ada aliran Chicago School dan aliran Frankfurt. Aliran Chicago School lebih ke arah teori-teori objektif, sementara aliran Frankfurt lebih ke arah teori-teori subjektif dan termasuk teori kritis. Jadi dia lebih banyak menekankan teori-teori yang berdasarkan aliran dari Marxis, gitu ya. Jadi alirannya pasti mendukung pada budaya industri. Ada muncul teori hegemoni dan sebagainya. Oke, kita masuk teori hegemoni. Jadi dianggap bahwa media tentunya akan memonopoli medianya dan efeknya kepada masyarakat. Bahwa kalau sekarang media lebih banyak mengarah kepada K-pop, ya kan? Dan kebanyakan itulah yang disebut dengan hegemoni media. Kita lihat pada pendekatan fungsional struktural.
pendekatan ini adalah pendekatan pada sosial budaya. Jadi artinya budaya massa dipengaruhi oleh komunikasi yang ada di media massa. Jadi semuanya dianggapnya pop culture. Balik lagi ke K-pop, kalau dulu zaman saya mungkin pop culture-nya adalah dari barat. Tapi kalau sekarang pop culture-nya adalah dari Korea pastinya. Oke, itu makanya disebut dengan pendekatan fungsionalis struktural. Nah, banyak sekali tentunya ya teori-teori dan model-model komunikasi massa. Untuk itu, untuk lebih mendalaminya, Anda bisa baca modul saya ataupun di buku-buku di komunikasi massa yang ada dalam daftar pustaka. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.